hari terakhir beredar informasi terkait wacana dibukanya kembali sekolah pada Juli mendatang atau pada ajaran tahun baru 2020 ini seiring dengan penerapan fase new normal di Indonesia. Namun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum juga menentukan kapan sekolah tahun ajaran baru 2020 ini akan dimulai. Pasalnya keputusan itu dipusatkan pada gugus tugas percepatan COVID-19. Dan seiring dengan beredarnya wacana kembali dibukanya sekolah pada Juli mendatang atau tahun ajaran baru 2020, muncul petisi yang meminta pemerintah untuk menunda sekolah tahun ajaran baru 2020 ini. Dalam petisi tersebut, pemerintah juga diminta untuk bisa belajar dari negara-negara lain, misalkan Perancis atau Finlandia, yang ternyata tidak cukup aman untuk kembali membuka lingkungan sekolah di tengah adanya pandemi COVID-19 ini. Pasalnya banyak anak-anak yang justru terpapar virus corona karena kembali dibukanya sekolah. Lalu seperti apa tanggapan orang tua terkait dengan wacana dibukanya kembali sekolah dan tahun ajaran baru 2020 ini? Kita simak tanggapannya berikut ini. Mbak Anti, jika nanti pemerintah benar-benar membuka sekolah pada 13 Juli mendatang nih, kira-kira tanggapannya seperti apa, setuju atau tidak? Eee, kalau saya menu kalau menurut saya ya, saat sekarang ini kan kita juga belum pasti nih, apakah pandemi ini akan segera berakhir atau enggak. Jadi menurut saya, pemerintah juga harus, melihat kondisi itu, tapi terutama untuk anak-anak ya. Kalau menurut saya sih mendingan, ditunda dulu deh. Maksudnya, sekarang aja seperti sekarang kan ada yang online kan. Tapi karena ini juga terkait dengan penerimaan, anak-anak baru yang baru masuk sekolah, ya itu juga harus dipikirkan mekanismenya seperti apa gitu. Mas Bagas, kalau misalkan pemerintah benar-benar buka sekolah pada Juli mendatang, setuju nggak? Ada kekhawatiran nggak sih? Kurang setuju sih Mbak, jujur. Karena kan kalau dilihat kurva COVID-19 di sini pun masih belum turun ya Mbak. Itu mengkhawatirkan aja sih Mbak, kalau disuruh masuk. Otomatis kan nanti akan lagi rame lagi ya Mbak, keadaan. Menurut saya sih ada plus minusnya ya, karena kalau plusnya itu mungkin anak-anak yang biasa bosan di rumah juga, jadi betul sudah bisa kumpul lagi yang beraktivitas di sekolah dengan teman-temannya dan guru-gurunya. Tapi kalau untuk, minusnya juga karena kan sekarang masih corona itu masih di mana-mana dan apalagi untuk yang masih TK atau SD itu kan masih rentan dengan, eee, megang benda-benda sembarangan gitu kan. Jadi, lebih rentan ke anak-anak kecil sih gitu. Cuma kalau untuk yang sudah, SMP, SMA mungkin, sudah bisa menjaga jarak dan lebih mengerti tentang corona gitu. Terus harapannya kalau misalkan benar-benar, misalkan sekolah tahun ajaran baru jadi nih tanggal 13 Juli mendatang, kira-kira, protokol kesehatan seperti apa nih yang diharapkan? Protokol seperti apa, saya mungkin belum punya bayangan ya, cuma, itu harus benar-benar dari pemerintah sendiri harus benar-benar care gitu. Terus sekolah itu juga, maksudnya para pendidiknya itu diedukasi, maksudnya edukasi benar-benar strict. Jadi jangan sampai terjadi penularan, karena menurut saya sekarang aja penularan ke anak-anak itu udah cukup tinggi, jadi sungguh mengkhawatirkan gitu loh. Dan anak-anak itu kan nggak bisa dilarang, sulit. Nah itu bagaimana cara pencegahannya? Kalau itu sih tergantung ya Mbak, protokolnya bisa dijalankan dengan benar atau enggak, gitu sih Mbak. Ya apalagi anak-anak ya Mbak, pastikan sedikit lebih susah diatur daripada orang dewasa. Terlebih lagi kan juga masih rentan ya Mbak, kesehatannya dibandingkan orang yang udah dewasa. Gitu. Terima kasih banyak Mas Bagas waktunya. Sebenarnya cukup setuju sih sebenarnya ya, karena memang, kurang intensif juga untuk, sekolah di rumah gitu. Karena kan kalau untuk di sekolah itu kan fasilitasnya udah ada kan, sudah tersedia gitu kan. Itu dia minusnya emang di situ sih gitu, apalagi anak-anak kecil kan rentan sama, daya tahan tubuhnya atau imunnya itu kan juga, kurang kuat kan, tidak seperti orang-orang dewasa gitu. Berdasarkan data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia hingga 18 Mei 2020, ada sebanyak 580 anak yang terkonfirmasi positif virus corona. Dan ada sebanyak 14 anak yang meninggal dunia akibat virus corona. Data tersebut menunjukkan bahwa angka anak yang terpapar dan juga yang meninggal dunia akibat virus corona ini bisa dibilang tidak sedikit. Dan artinya kategori kelompok usia anak ini tidak bisa terhindar dari kerentanan terpapar virus corona dan tidak hanya sakit ringan saja. Dan jika kita melihat pada perkembangan kurva positif corona di Indonesia yang belum juga melandai, ini apakah Indonesia betul-betul sudah siap untuk kembali membuka sekolah di tengah adanya pandemi COVID-19 dan mementingkan pendidikan
ketimbang lebih mementingkan kesehatan dan juga keselamatan generasi masa depan. Tim Liputan CNBC Indonesia.